Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Salsabila Syahan dari kelas A2 ingin menjelaskan fonetik dan fonologi chapter 11 Clusters, Diphthongs, and Syllable Structure. Jadi yang pertama itu ada combination of sounds. Dalam bahasa apapun, fonem dapat digabungkan dengan fonem lain untuk membentuk suku kata. Gabungan dua atau lebih fonem konsonan yang termasuk dalam suku kata itu disebut gugus konsonan. Selanjutnya juga vokal bisa membentuk gugus, tetapi biasanya disebut sebagai diftong. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris memiliki diftong a, i, u, e, o. Namun bahasa Indonesia tidak memiliki kombinasi e dan i seperti dalam kata-kata bahasa Inggris had dan met. Begitu pula kata-kata di A tidak dibedakan dari kata-kata B sejauh menyangkut pengucapan. Contohnya seperti had, hit, met, meet, let, lead, cake, dan kick. Lalu yang kedua ada konsonan clusters. Gugus konsonan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yang terjadi di awal dan yang kedua yang terjadi di akhir suku kata atau kata. Bahasa Inggris itu sangat kaya dalam hal gugus konsonan. Ada 39 kelompok konsonan awal dan 151 akhir dalam bahasa Inggris menurut Fries tahun 1945. Lalu ada initial consonant clusters. Bahasa Inggris ini memiliki sistem yang kaya untuk gugus konsonan. Jumlah maksimum suara untuk klaster awal adalah 3. Jadi, jika sebuah klaster terdiri dari 2 suara, konsonan pertama dapat berubah suara. S diikuti oleh suara P, T, K, M, N, L, W, atau F. Meskipun yang terakhir sangat jarang. Contohnya itu ada SP, spot, speed, spin, SN, snow, snail, snob, atau SF yang paling jarang nih kayak spare atau sphinx. Lalu konsonan pertama suatu gugus juga dapat berupa P, K, B, G, F, dan lainnya. Jika konsonan pertama adalah salah satu dari bunyi-bunyi ini, maka konsonan kedua hanya boleh I, R, atau W, atau Y. Namun tidak semua konsonan kedua dapat muncul dengan konsonan pertama pun. Karena gugus konsonan awal ini dalam bahasa Inggris juga dapat terdiri dari 3 bunyi. Ketika susunan ini ditemukan, maka konsonan pertama hanya dapat berupa bunyi S, konsonan kedua bisa P, T, atau K, dan konsonan ketiga I, R, W, atau Y. Namun, apa yang bisa terjadi dengan suara apa tidak ada. Lalu ada initial cluster with two consonant. Jadi jika gugus konsonan awal terdiri dari 2 bunyi, maka bunyi pertama dapat berupa S, P, B, dan yang lainnya. Bunyi kedua adalah I, R, W, atau Y, dan konsonan pertama tidak dapat mengambil konsonan kedua secara acak. Dengan inisialnya S, spy, spot, stop, terus dengan inisial P, play, pride, dengan inisial B ada blue, bring, beauty. Selanjutnya ada initial cluster with 3 konsonan. Untuk cluster awal dengan 3 konsonan, kemungkinannya lebih terbatas. Itu selalu dimulai dengan S, diikuti oleh P, T, atau K, dan diakhiri dengan I, R, Y, atau W. Sekali lagi, pengelompokan tidak acak, seperti SP, itu pasangannya I, yaitu ada split, splash, lalu ada ST, pasangannya dengan R, yaitu contohnya ada strong, stream, dan lain-lain. Lalu juga ada final consonant clusters. Gugus konsonan akhir adalah yang muncul di akhir kata. Cluster dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama merupakan bagian dari morfem, dan kedua mereka merupakan morfem yang terpisah. Dengan demikian, gugus seperti pada kata sabuk dan seperti pada kata cem termasuk dalam kelompok pertama. Masing-masing adalah bagian dari morfem, sabuk, dan chem. Ya, selanjutnya ada final consonant clusters with 2 konsonan. Gugus konsonan terakhir dari kata monomorfemik yang terdiri dari 2 fonem dapat dimulai dengan nasal, lateral, atau aproksimasi. Kemudian diikuti oleh konsonan tertentu, seperti contoh di bawah ini. Yang pertama itu ada cluster akhir dimulai dengan hidung. Yang kedua ada cluster akhir dimulai dengan lateral. Dan yang ketiga ada cluster akhir dimulai dengan frikatif atau stop. Selanjutnya lagi ada final consonant cluster with 3 konsonan. Itu gugus yang terdapat di akhir kata dapat terdiri dari 3 konsonan. Contohnya itu adalah KST, yaitu text, konteks, lalu ada NST, itu ada against.
Kita masuk yang ketiga itu ada diphthongs. Diphthong juga merupakan kelompok tetapi terdiri dari vokal, bukan konsonan. Nggak ada pandangan yang seragam mengenai jumlah diphthong dalam bahasa Inggris, tapi beberapa ahli fonetik, terutama orang Amerika, menganggap bahwa hanya ada 3. Beberapa orang lain, terutama orang Inggris, percaya bahwa ada lebih banyak lagi. Nah, terus diphthong ini dibagi lagi nih. Yang pertama ada pure diphthongs atau diphthong murni. Diphthong murni itu ada 3, yaitu A, I, dan O. Mereka diwakili masing-masing dengan kata sapi, beli, dan loy. Seperti halnya kelompok konsonan, diphthong termasuk dalam suku kata yang sama. Karakteristik lain dari diphthong adalah bahwa suara pertama diucapkan lebih kuat dari yang pada yang kedua. Nah, lalu contoh yang kedua dari diphthong itu ada glitch. Maksud dari ini itu pernah ada juga kasus di mana 2 vokal terjadi di bawah suku kata yang sama atau disebut glitch atau meluncur. Perbedaan antara kelompok ini dan diphthong adalah bahwa gerakan menuju vokal kedua kurang terlihat jelas dalam glitch daripada di diphthong murni. Contoh yang paling jelas adalah glitch seperti dalam membenci, membuat, dan berkata. Ya, yang keempat itu ada syllable struktur. Dalam bahasa Inggris, seperti dalam bahasa lain, pembentukan suku kata ini mengikuti aturan. Itu diatur oleh aturan seperti yang dapat kita lihat dari bagian 2 dan 3. Tidak semua dan setiap suara itu dapat muncul di semua posisi. Sebuah suku kata memiliki struktur ini memiliki permulaan dan sajak. Sajak dapat dibagi menjadi inti dan koda. Ya, bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Lalu yang kelima ini ada heavy dan light syllables. Suku kata dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berat dan ringan. Dulu disebut tertutup dan terbuka. Suku kata berat adalah suku kata yang rimanya mengandung A, vokal panjang atau diphthong, diikuti oleh 1 atau lebih konsonan, atau B, vokal pendek, diikuti oleh setidaknya 1 konsonan dalam koda. Jadi, kata tolong, cool, dan bait ini membentuk suku kata yang berat karena kata-katanya memiliki vokal yang panjang. Tapi di sisi lain, suku kata ringan jika berakhir dengan vokal, jadi kata-kata pergi, melihat, dan menuntut, itu membentuk suku kata yang ringan. Dengan kata lain juga, apakah suku kata itu berat atau ringan ditentukan oleh jenis rima yang dimiliki suku itu. Lalu yang keenam, kita masuk ke syllabification. Karena linguistik termasuk fonologi, jadi ilmu untuk mengungkapkan intuisi penutur asli dalam penggunaan bahasanya adalah kita harus bertanya mengapa penutur melakukan cara yang mereka lakukan. Sekali lagi, kita akan mengatakan bahwa bahasa diatur oleh aturan. Apapun yang kita lakukan dengan bahasa memiliki aturan tertentu. Selain itu juga di syllabification ini memiliki beberapa aturan, yaitu jika dalam sebuah kata ada 2 vokal yang membentuk urutan VV, suku kata dipotong di antara 2 vokal. Aturan kedua itu ada jika dalam sebuah kata ada konsonan di antara 2 vokal dan vokal kedua ditekankan dengan kuat, konsonan itu mengikuti vokal kedua. Dan aturan ketiga itu jika 2 vokal VV dipisahkan oleh gugus konsonan dan gugus konsonan itu sendiri dapat muncul pada posisi awal suku kata, maka yang kedua V dipisahkan oleh gugus. Contohnya itu seperti berikut. Terus juga ada pemotongan suku kata grafemik atau ortografis didasarkan pada seperangkat aturan yang berbeda. Ini juga ada beberapa aturan. Yang aturan pertama itu jika sebuah kata memiliki imbuhan, maka kata tersebut dipotong di antara imbuhan dan akar. Terus aturan yang kedua itu jika vokal yang diawali oleh huruf A, E, I, O atau U adalah vokal panjang. Contohnya itu sebagai berikut. Lalu aturan yang ketiga itu jika vokal yang diawali oleh huruf A, E, I, O atau U adalah vokal pendek. Huruf berikutnya mengikuti huruf vokal sebelumnya. Jika ada 2 huruf yang sama, mereka dipecah menjadi 2. Terus yang aturan keempat itu jika contoh 2 huruf konsonan berurutan yang menurut aturan fonokatik dalam bahasa Inggris tidak membentuk gugus konsonan awal, kedua konsonan tersebut harus dipisahkan. Kita masuk yang terakhir, yaitu ada silabi konsonan. Dalam pidato dengan kecepatan normal, kata-kata seperti boril dan tidak akan lebih alami ucapkan sebagai bait, di mana konsonan jenis ini itu
konsonan yang bertindak sebagai inti suku kata. Telah disebut sebelumnya sebagai konsonan suku kata. Konsonan yang berfungsi sebagai inti dalam banyak kasus merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan fungsi. Secara konvensional adalah titik yang ditempatkan di bawah konsonan. Konsonan suku kata V itu juga ditemukan jika ketika konsonan sebelumnya adalah hentian alveolar atau nasal. Contohnya itu seperti ada dua ini, ada A sama B, bottle, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya tentang chapter 11 Phonetics dan Phonology. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.